Seorang ayah memang tidak mengandung. Seorang ayah memang tidak menyusui anak-anaknya. Namun seorang ayah rela banting tulang peras keringat demi anak-anaknya. Seorang ayah rela mengorbankan kesehatannya untuk membiayai kelangsungan hidup anak-anaknya. Bahkan harusnya seorang ayah ada yang mempertaruhkan nyawa di saat bekerja demi anak-anaknya. Ada yang lebih dari itu. Seorang ayah berani menanggung risiko masuk neraka Allah, menjadi pencuri hanya ingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Apa yang diminta oleh seorang ayah kepada anaknya dari hasil kerja kerasnya, dari apa yang telah ia korbankan, bukan membalas dengan uang yang kita berikan kepada ayah. Cukup hormati dia, cukup doakan setelah kematiannya. Ayah pantang menyerah di hadapan anak. Namun tahukah kita seorang ayah, karena kita adalah seorang ayah yang hadir di sini, ia akan sanggup, ayah sejati mengatakan bisa, padahal ia tidak akan bisa. Di saat ketika kita tertidur lelap, ia bangga melihat kita. Anakku berhasil, anakku sukses, anakku berhasil, anakku sukses. Padahal seorang ayah terkadang ia mengeluh di hadapan Allah di tengah malam gulita. Ia bisa meneteskan air mata dari ketegaran seorang ayah karena sudah kelelahan memelihara kita, kelelahan membiayai kita, kelelahan apa yang menjadi permintaan kita. Semoga ayah kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Demikian pula seorang ibu saat mengandung, betapa seorang ibu berada dalam penderitaan dan kesengsaraan. Jika siang berjalan ibu kita terhuyung-huyung karena membawa beban dalam kandungan. Bila malam tiba terasa penat badan ibu, tak bergairah sekujur tubuh, lelah letih terasa sakit, dan nafsu makan ibu pun terus berkurang. Semakin bertambah usia kita dulu dalam kandungan ibu, semakin sengsara sang ibu kita mengandung. Di saat melahirkan, seorang ibu mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Begitulah penderitaan ayah ibu kita semenjak mengandung ibu sampai melahirkan kita. Tapi penderitaan dan pengorbanan serta kasih sayang tidak terbatas hanya sampai di sini saja. Ketika kita masih berusia belum genap 5 tahun, ayah dan ibu kita benar-benar memperhatikan kita. Kalau menangis di saat malam yang larut, ayah dan ibu kita bangun untuk menggendong dan mendekati kita. Jika ada yang sakit, ayah dan ibu mengobatkan cepat sekali. Jika pakaian kita basah, mereka menggantikan. Belum kita dilahirkan, di saat kita berada di dalam rahim ibu kita, ibu sudah mengelus-elus dan mendoakan kepada kita. Tak seorang pun di dunia ini yang mendoakan kita, kecuali yang paling pertama adalah ibu kita. Di dalam perut kita dielusnya, anakku sukses, anakku berhasil, anakku pintar, anakku kaya. Kita belum lahir ke alam dunia, ibu kita sudah mendoakan kita. Dia menimang-nimang kita, dia mengelus-elus kita, dia tidak berharap balas kasihnya. Cukup hormati dia dan cukup kita doakan setelah kematiannya. Pertanyaannya, kenapa permintaan istri dan anak-anak kita cepat kita kabulkan ketimbang permintaan orang tua kita? Semoga dosa ini tidak dikarmakan Allah. Mudah-mudahan ayah dan bunda yang masih hidup dicatat Allah sisa usianya kebaikan, matinya kalau nanti dalam kondisi husnul khatimah. Kalaupun sudah meninggal dunia, semoga dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Rindu kita berjumpa dan berkumpul ayah bunda kita di dalam syurga. Rindu kita berkumpul ayah bunda dan istri serta anak-anak kita di dalam syurga, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.